Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita meningkatkan soliditas dan sinergitas antara TNI Polri. Kemudian yang kedua adalah untuk melatih keterampilan. Hasil film yang kemarin itu 6.450.000 ya kan. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kejar target juara di Porprov Sultra, Polres Bobo gelar kejuaraan menembak kelas senjata api dan senapan. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bau-Bau bakal mengantarkan langsung donasi sekolah untuk Rizky. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini, Jumat 21 Februari, maksud kami 11 Februari 2022, bersama saya, Rizka Harlina. Sebelum penyampaian Warta Kepton pagi, terlebih dahulu kita simak update COVID-19 di tanah air. Jumlah kasus sembuh dari COVID-19 di Indonesia mencatat penambahan. Data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga Kamis 10 Februari melaporkan ada penambahan 18.182 kasus sembuh dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Dengan demikian, total kasus sembuh dari COVID-19 di tanah air saat ini mencapai 4.234.510. Informasi tersebut disampaikan Satgas melalui data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Kamis sore. Kendati demikian, data yang sama juga menunjukkan masih adanya penambahan kasus baru positif COVID-19 di sebanyak 40.618. Sehingga total kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 4.667.554 kasus. Sementara itu jumlah kasus kematian dari COVID-19 bertambah sebanyak 74 dalam kurun waktu yang sama. Dengan demikian kini ada 144.858 kasus kematian. Lebih lanjut terdapat 510 kabupaten kota yang terpapar COVID-19 di 34 provinsi. Baik, kita ke berita yang pertama. Kejar target juara di Porprov Sulawesi Tenggara Maksud kami Polres Bau-Bau gelar kejuaraan menembak kelas senjata api dan senapan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Sebanyak 50 peserta terdiri dari anggota TNI Polri dan masyarakat berkompetisi dalam Open Turnamen Kejuaraan Menembak Kapolres Bau-Bau Cup Seri 2 tahun 2022. Agenda tahunan kedua tersebut dibuka Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo bersama sejumlah Forkopimda lainnya di lapangan tembak Endra Dharma Laksana Polres Bau-Bau pada Kamis pagi. Lomba tersebut akan berlangsung selama 4 hari ke depan, mulai 10 hingga 13 Februari. Ketua Panitia Lomba Kompol Jufri menyatakan penyelenggaraan turnamen tersebut dalam rangka memupuk solidaritas dan sinergitas antara TNI Polri, serta melatih keterampilan menembak personil menggunakan senjata api. Kata Jufri, lomba tersebut adalah bagian dari mempersiapkan atlet menembak agar bisa meraih medali di Porprov Sultra yang rencananya bakal dihelat akhir tahun ini. Ini diselenggarakan yang pertama dalam rangka kita meningkatkan soliditas dan sinergitas antara TNI Polri. Kemudian yang kedua adalah untuk melatih keterampilan khususnya TNI Polri menggunakan senjata api. Gitu. Selain kita pertandingkan kelas api, kita pertandingkan di kelas PCP. Di kelas PCP terdapat 2 cabang lomba yang dipertandingkan terdiri dari kelas senjata api dan PCP atau senapan. Khusus senjata api, kata Jufri, dilaksanakan di lapangan tembak Polres Bau-Bau, sementara senapan di lapangan Kompi 725 Wawangi, Kelurahan Kaisabu. Total hadiah dipersiapkan Polres Bau-Bau sejumlah 20 juta rupiah. Bagi para pemenang bakal diganjar reward berupa uang pembinaan untuk juara 1, 2, dan 3 untuk masing-masing kelas lomba, serta piala dan piagam. Ode Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
Gugus tugas kembali mengumumkan kota Bau-Bau masuk zona kuning penyebaran COVID-19. Status tersebut kembali setelah tim gugus tugas mengumumkan ada 68 orang terkonfirmasi positif COVID-19, di mana 1 orang diantaranya dikabarkan meninggal dunia. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau Lode Muslimin Hibali mengatakan mayoritas warga yang terkonfirmasi tersebut berusia dewasa dan 1 orang diantaranya merupakan murid salah satu sekolah dasar di Bau-Bau. Hingga kini pihaknya belum mengetahui pasti apakah kasus positif baru merupakan varian Omikron atau bukan. Untuk memastikannya hasil swabnya dikirim ke Jakarta. Sebagai tindak lanjutnya, tim gugus tugas telah melakukan rapat koordinasi bersama perwakilan BPBD dari kabupaten yang berdampingan dengan kota Bau-Bau, diantaranya Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan Buton Selatan. Dalam rapat itu difokuskan untuk segera mengaktifkan kembali titik-titik penyekatan. Hal itu dimaksudkan agar warga yang keluar masuk ke kota Bau-Bau dipastikan dalam kondisi aman dalam paparan COVID-19. Selain itu, upaya pencegahan lainnya berupa penyemprotan disinfektan di lokasi-lokasi keramaian, khususnya di instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Sebagai upaya pencegahan, warga diminta untuk lebih patuh terhadap penerapan protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan ikut vaksinasi menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan. Gugus tugas COVID juga akan melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang pernah kontak langsung dengan pasien positif guna mencegah terjadinya penambahan kasus baru. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Gabungan organisasi pelajar di SMA Negeri 2 Bau-Bau galang donasi untuk Rizky Ramadan. Kepseks SMA Negeri 2 Bau-Bau bakal mengantarkan langsung donasi sekolah untuk Rizky. Total sumbangan sekolah dan galang dana pelajar sekitar 13 juta rupiah. Kembali Nurliani melaporkan. Sejak mendengar salah satu muridnya tidak masuk sekolah karena menderita tumor ganas, Kepala SMA Negeri 2 Bau-Bau Hasma Ramli mengerahkan seluruh guru dan pelajarnya untuk berbagi seikhlasnya guna meringankan beban derita Rizky Ramadan, salah satu pelajar aktif di sekolahnya yang kini terbaring lemas di Rumah Sakit Batra Mas Kendari. Dihubungi RRI, Hasma menyebutkan bakal mengantarkan langsung dana sumbangan sekolah ke keluarga Rizky. Ia menyebutkan hasil sumbangan langsung guru dan pelajar yang ada dalam sekolah sekitar 7 juta rupiah. Rencananya dana tersebut bakal diantar Senin pekan depan kepada keluarga Rizky. Lebih 10 juta, saya belum pasti yang jelas lebih 10, kalau bukan 13, 14 itu. Ia mengaku selama ini tidak tahu menahu keadaan remaja berusia 15 tahun itu. Informasi tentang Rizky ia dapatkan pasca viral di media sosial. Meski tak seberapa dana yang disumbangkan, ia berharap dapat meringankan biaya hidup Rizky selama menjalani pengobatan di Rumah Sakit Batra Mas Kendari. Sebelumnya Rabu sore, puluhan pelajar SMA Negeri 2 Bau-Bau yang tergabung dalam berbagai pengurusan organisasi menggelar galang donasi untuk Rizky. Imam Akil yang menginisiasi kegiatan tersebut menyebutkan total dana yang berhasil dikumpulkan sejumlah Rp6.420.000. Alhamdulillah hasil galang dana kemarin itu 6.420.000 yang terkumpul. Hasil galang dana intern dari sekolah dan donasi kegiatan siswa lainnya bakal diantarkan langsung kepala sekolah Senin nanti dengan total sekitar 13 juta rupiah. Rizky Ramadan sebelumnya divonis dokter menderita tumor femur klinis ganas. Ia dijadwalkan bakal menjalani kemoterapi tahap 1 Senin 14 Februari mendatang. Wak dan Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kejar target juara di Porpros Ultra, Polres Bau-Bau gelar kejuaraan menembak kelas senjata api dan senapan. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bau-Bau bakal mengantarkan langsung donasi sekolah untuk Rizky. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja, kami ucapkan selamat pagi.